Pernahkah kamu memelihara hewan tanpa tahu apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Hati-hati. Ternyata, ada beberapa hewan yang bukan hanya dilarang dipelihara, tapi juga bisa mendatangkan laknat dan gangguan dalam rumah tangga. Rasulullah bahkan pernah menyebut secara tegas nama-nama hewan ini. Jangan sampai niat baikmu memelihara malah jadi sebab kesialan dan hilangnya keberkahan. Simak baik-baik, karena yang nomor 6 sering dianggap biasa, padahal berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel ini, tempat kita belajar agama dengan cara yang ringan, bermakna, dan penuh hikmah. Sebelum lanjut, yuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan ilmu-ilmu agama yang bisa menjadi bekal hidup dunia akhirat. Jangan lupa tinggalkan komentar pendapatmu, ya. Ular adalah salah satu hewan yang sangat tegas disebut dalam hadits sebagai makhluk yang tidak boleh dibiarkan hidup bebas di rumah, apalagi dipelihara. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya rumah-rumah itu kadang dihuni oleh jin. Maka jika kalian melihat sesuatu, ular, di rumah, maka peringatkan ia 3 kali. Jika tetap tidak pergi, maka bunuhlah, karena itu adalah syaitan." Hadis riwayat Muslim. Mengapa seekor ular bisa dianggap sebagai perwujudan jin atau syaitan? Dalam ajaran Islam, makhluk jin kerap menyamar dalam bentuk yang menyeramkan, termasuk ular. Ular menjadi simbol dari tipu daya setan, keganasan, dan kehadiran makhluk gaib yang tidak diinginkan. Dalam beberapa kisah ulama salaf, ular sering muncul tiba-tiba di rumah orang yang imannya lemah, atau rumah yang jarang dibacakan Al-Quran. Bahaya memelihara ular bukan sekadar dari bisanya, tapi juga karena makhluk ini bisa menjadi tempat singgah jin fasik. Rumah yang di dalamnya terdapat jin akan terasa panas, sumpek, rezeki tersendat, dan sering terjadi pertengkaran antara penghuninya. Bahkan ada yang mengalami gangguan sihir atau kesurupan karena membiarkan ular masuk rumah tanpa perlindungan doa. Lebih ngeri lagi, sebagian orang memelihara ular sebagai bentuk kesaktian atau jimat yang justru menjurus ke arah syirik. Naudzubillah min zalik. Agama Islam melarang keras mendekati hal-hal yang berkaitan dengan bantuan jin dan kekuatan gaib yang tidak berasal dari Allah. Ular bukan hewan peliharaan seperti kucing atau ayam. Dalam Islam, hewan yang mendatangkan bahaya, baik secara fisik maupun spiritual, wajib dijauhi, bukan malah dirawat. Jangan terkecoh oleh tren atau keunikan semata. Jangan jadikan rumahmu tempat yang disenangi jin karena memelihara ular. Ingat, rumah yang tenang adalah rumah yang dijaga dari makhluk gaib dan diisi dengan cahaya Al-Quran. Dalam kehidupan modern, anjing seringkali diperlakukan sebagai sahabat manusia. Namun dalam Islam, hukum memelihara anjing sangat tegas, tidak semata karena najisnya, tapi karena dampaknya terhadap keberkahan rumah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing, maka pahalanya berkurang setiap hari sebanyak 1 qirat, kecuali untuk anjing penjaga ternak, penjaga tanaman, atau untuk berburu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam bukan melarang memelihara anjing secara total, tapi memberi batasan hanya boleh dalam 3 kondisi. Untuk berburu, untuk menjaga ternak, untuk menjaga tanaman. Di luar dari itu, memelihara anjing akan mengundang berkurangnya pahala harian pemiliknya. Dalam hadits lain, disebutkan bahwa malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Artinya, keberkahan dan penjagaan dari malaikat pun akan terhalang. Banyak orang tidak sadar, memelihara anjing secara sembarangan bisa membawa efek negatif. Rumah jadi sering ribut, rezeki seret, anak-anak sulit diatur. Dan jangan lupakan najis mughalazah dari air liur anjing yang menurut syariat harus dibersihkan 7 kali. Salah satunya dengan tanah, bukan sekadar sabun biasa. Masalahnya, sebagian umat Islam mengikuti budaya luar yang menjadikan anjing sebagai hewan peliharaan lucu dan akrab. Padahal hukum agama tidak bisa ditawar hanya karena alasan tren. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan menjaga rumah agar tetap bersih secara lahir dan batin. Jika memang butuh anjing untuk tugas syar'i, silakan,
Tapi pastikan sesuai kebutuhan, bukan sekadar hobi. Burung gagak memang terlihat eksotis dengan bulu hitam legam dan suara seraknya yang khas. Namun dalam Islam, burung ini tidak hanya dianggap menjijikan, tapi juga tergolong hewan fasik. Dalam hadits syahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, ada 5 hewan fasik yang boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Ular, burung gagak, tikus, anjing buas, dan raja wali. Hadis riwayat Muslim. Kata fasik di sini menunjukkan bahwa hewan tersebut memiliki sifat jahat, merusak, dan tidak membawa manfaat. Burung gagak sering dikaitkan dengan kematian, kesialan, dan pertanda buruk dalam berbagai budaya, termasuk di kalangan Arab sebelum Islam datang. Namun Islam tidak hanya memerangi tahayul, tetapi juga mengakui bahwa beberapa makhluk memang membawa gangguan nyata. Dalam pandangan ulama, burung gagak dilarang dipelihara karena suara seraknya yang mengganggu dan membawa perasaan tidak nyaman. Sifat pemangsanya, gagak dikenal suka mencuri makanan dan bahkan bisa memakan bangkai. Kehadirannya sering dikaitkan dengan tempat najis dan kematian. Rumah yang memelihara burung gagak bisa jadi kehilangan ketenangan batin. Anak-anak mudah rewel, rezeki tak mengalir lancar, dan suasana rumah terasa suram. Itu bukan karena gagak membawa sial dalam arti mistis, tapi karena keberadaannya benar-benar mengusik fitrah rumah tangga yang islami. Lalu bagaimana jika seseorang menyukai suara atau warna burung gagak? Maka jawabannya, jangan perturutkan selera di atas syariat. Islam tidak melarang memelihara hewan indah seperti burung kenari, merpati, atau ayam jago yang disukai Nabi. Tapi untuk hewan seperti gagak, lebih baik dibasmi daripada dipelihara. Tikus adalah hewan yang dalam Islam sangat dibenci, bahkan termasuk dalam kategori hewan yang boleh dibunuh meskipun sedang berihram di tanah haram. Rasulullah bersabda, ada 5 hewan yang boleh dibunuh di tanah haram: ular, burung gagak, tikus, anjing buas, dan raja wali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa tikus sampai dikecualikan dari aturan larangan membunuh di tanah suci? Karena tikus adalah hewan perusak, najis, dan pembawa penyakit. Ia bisa mengotori makanan, merusak kabel listrik, menggerogoti kitab suci, dan meninggalkan jejak najis di sudut rumah. Dalam perspektif Islam, kebersihan adalah bagian dari iman. Tikus adalah simbol dari kebalikan kebersihan itu sendiri. Islam tidak mengenal kompromi dalam urusan najis dan kotoran. Maka tikus tidak hanya menjijikan secara lahir, tapi juga bisa membawa efek batin seperti gangguan rezeki, mudah tersulut emosi dalam keluarga, rumah terasa tidak nyaman. Bahkan, dalam sejarah Islam disebutkan bahwa tikus adalah hewan yang berkawan dengan iblis. Karena itulah, ulama menyebut rumah yang membiarkan tikus bersarang sebagai rumah yang tidak dijaga oleh zikir. Ada sebagian orang yang memelihara tikus jenis Fancy Rat karena terlihat lucu atau dijual mahal. Tapi sesuci apapun tampilannya, fitrah dan karakter aslinya tetap tikus. Hewan najis, pembawa kerusakan, dan bukan untuk diternak di rumah orang beriman. Jangan kompromi dengan syariat hanya demi tren. Tikus bukan bagian dari kehidupan rumah Islami yang penuh cahaya. Jika rumahmu ingin diberkahi, pastikan tidak menjadi tempat yang nyaman bagi tikus-tikus najis. Keledai termasuk hewan yang secara fisik tidak berbahaya, bahkan terlihat jinak dan penurut. Namun dalam ajaran Islam, keledai jinak, yang bukan keledai liar, termasuk hewan yang diharamkan dagingnya untuk dikonsumsi. Dalam Perang Khaibar, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memecahkan panci-panci yang digunakan untuk memasak daging keledai jinak, dan beliau bersabda bahwa keledai peliharaan terlarang untuk dimakan. Lalu, bagaimana dengan memeliharanya? Meski tidak setegas larangan memelihara ular atau anjing untuk alasan non-syari, memelihara keledai jinak di lingkungan rumah tanpa keperluan mendesak dianggap sia-sia, dan bahkan bisa menjadi sumber masalah. Ada beberapa alasan kenapa keledai tidak dianjurkan untuk dipelihara di lingkungan rumah tangga Muslim. Suara ringkikannya yang keras dan kasar. Dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 19, Allah menyebut suara keledai sebagai suara paling buruk.
Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Hal ini menunjukkan bahwa keledai bukan hewan yang menciptakan ketenangan. Tidak bermanfaat secara langsung di zaman modern, kecuali untuk keperluan pedesaan atau transportasi tertentu. Maka, jika seseorang memelihara keledai hanya untuk koleksi atau menunjukkan gaya hidup unik, itu lebih cenderung pada tabzir, pemborosan. Dapat menjadi sumber najis, karena keledai termasuk hewan besar yang kotorannya jelas mengganggu kebersihan halaman atau rumah. Islam tidak melarang memelihara hewan, tapi Islam mengajarkan bahwa hewan peliharaan harus membawa manfaat, tidak menjadi beban, dan tidak membuat rumah menjadi kotor, ribut, atau kehilangan keberkahan. Maka keledai jinak yang hanya dipelihara demi pamer, hiburan, atau kelucuan, jelas tidak tepat menurut nilai-nilai Islam. Monyet dikenal sebagai hewan yang pintar meniru, lucu, dan lincah. Tapi jangan tertipu. Dalam Islam, monyet adalah simbol kehinaan, bahkan disebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk azab bagi kaum yang melanggar perintah Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 65, Allah berfirman, "Maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Al-Baqarah ayat 65. Ayat ini menggambarkan kaum yang melanggar hukum Sabat dan berbuat curang, lalu Allah ubah mereka menjadi kera sebagai bentuk kehinaan. Mengapa memelihara monyet dilarang atau setidaknya sangat tidak dianjurkan? Monyet adalah hewan liar, meski kecil, tetap bisa membahayakan anak-anak dan pengunjung. Ia bisa menggigit, mencuri, dan membawa penyakit. Sering digunakan dalam pertunjukan yang melecehkan, seperti topeng monyet. Hal ini menurunkan martabat makhluk hidup dan membuat manusia mempermainkan ciptaan Allah untuk hiburan semata. Simbol kehinaan, seperti dalam ayat sebelumnya. Memelihara monyet berarti menghadirkan simbol celaan Allah ke dalam rumah, bukan keberkahan. Mengundang syubhat dan fitnah. Banyak kasus pemilik monyet dijadikan sasaran fitnah. Dari monyet mencuri barang tetangga hingga mengganggu ibadah orang lain karena suaranya atau aksinya yang tak terkendali. Selain itu, memelihara monyet bisa membuka pintu untuk rasa takzim yang berlebihan kepada hewan, atau malah dijadikan simbol mistis tertentu dalam budaya tertentu yang menyimpang. Naudzubillah. Rumah seorang muslim semestinya bersih, tenteram, dan dijaga dari segala bentuk fitnah. Kehadiran monyet, apalagi untuk gaya-gayaan, justru menjauhkan keberkahan itu. Maka sebaiknya dijauhi. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita menuju kebaikan dan menjauhkan dari hal-hal yang bisa membawa mudarat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga dan temanmu, agar makin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.